Ya, pelatih timnas Filipina U16, Yuki Matsuda, terkejut dengan kecerdasan taktik tangan kanan pelatih Sintayong Noparianto. Pelatih Yuki Matsuda menyebut Noparianto banyak menyerap ilmu kepelatihan dari pelatih Sintayong. Saat ini menangani timnas Indonesia U16, Noparianto membuat anak asuhannya menjadi tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara di kompetisi ini. Saat ini timnas Indonesia U16 sudah memainkan 2 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 0 kebobolan. Usai dikalahkan Indonesia dengan skor 3-0 tanpa balas, pelatih Filipina pun tak gengsi memberikan komentar yang memuji kehebatan asuhan Noparianto. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan yang sangat bagus untuk memainkan sepak bola tingkat tinggi melawan Indonesia, ujar Yuki Matsuda. Ya, pujian itu tak lepas setelah skuad muda The Azkal itu harus bertekuk lutut di hadapan tuan rumah timnas Indonesia U16. Mereka kalah 3 gol tanpa balas di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam kemarin. Arsitek berusia 38 tahun itu mengakui timnas Indonesia U16 memiliki level dan kekuatan jauh lebih baik ketimbang timnya. Garuda Muda dihuni sederet pemain muda berkualitas, ujarnya. Sementara Filipina U16, kata Yuki Matsuda, masih dalam tahap membangun skuad yang solid. Pelatih Filipina itu juga memuji perkembangan timnas Indonesia senior yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Tak ayah jika timnas senior Indonesia bisa melaju ke babak ketiga. Jadi kami masih membangun tim, produk kami juga hanya mementingkan mental, intensitas, tapi saya melihat para pemain sudah menolak permainan ini setelah menyelesaikan pertandingan. Tapi kami bisa meningkatkannya dan juga saya ingin menghormati pemain Indonesia, tim dan para pelatih, ujar pelatih Filipina. Ya, kekalahan ini membuat Filipina U16 tak beranjak dari dasar klasemen grup A dengan 0 poin. Sementara puncak klasemen ditempati Garuda Muda dengan nilai 6. Timnas Indonesia U16 mengantongi angka sama dengan Laos U16 yang membuntuti di urutan kedua. Ya, selepas pertandingan antara Indonesia kontra Filipina U16, ada momen yang terekam kamera, di mana para pemain Filipina mengaku merinding ketika mendengar lagu Tanah Airku yang dinyanyikan supporter Indonesia. Terlihat para pemain Filipina tidak meninggalkan lapangan, justru ikut berdiam diri mendengarkan lagu Tanah Airku. Update proses Martin Paes. Ya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga membagikan kabar terbaru terkait polemik perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB di FIFA. Ya, meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, peralihan asosiasi Martin Paes masih terganjal statuta FIFA. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 98. Garis keturunannya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS supaya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Ya, Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, ucap Arya.
Ya, kemudian Arya Sinulinga juga menjawab pertanyaan soal peluang Emil Audero membela timnas Indonesia setelah sampai saat ini tidak pernah dipanggil untuk timnas Italia. Kiper Inter Milan ini lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Arya pun mengatakan, Emil Audero berat, jujur, kami masih berharap dengan Martin Paes, ucap Arya. Jadi menurut Arya, PSSI akan terus fokus ke proses Martin Paes agar pemain FC Dallas itu bisa bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sidang cas Martin Paes butuh dana 32 miliar. Ya, Bung Harpa mengatakan hanya untuk membayar biaya sidang cas saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 1 hingga 2 juta US dollar atau setara 16-32 miliar untuk bertarung di sidang cas agar Martin Paes bisa bermain untuk Indonesia. Ya, biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Martin Paes sedikit lambat disidangkan di CAS? Ya, berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. PSSI sendiri mengabarkan proses Martin Paes menuju debut timnas Indonesia masihlah panjang. Paes merupakan kiper kelahiran Belanda yang sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia sejak akhir April lalu. Biarpun sudah WNI, ia belum bisa bermain untuk Merah Putih karena belum mendapatkan lampu hijau dari FIFA. PSSI kemudian membawa kasus tersebut di CAS agar Paes dapat segera disahkan menjadi pemain timnas Indonesia. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan, jadi itu kami dorong, ujar Erick Thohir. Aparece Messi, gol, gol, gol.